seorang putri cantik jelita menawan hati, menurunkan raja negeri, turun temurun silih berganti. Harumlah namanya kini, bernama Sang Putri Darajuanti, Patih Logener kekasih hati, Majapahit tempat lahirnya. Kini cerita tinggal legenda, suri tauladan semoga bermakna. Kini cerita tinggal legenda, suri tauladan semoga bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda malam hari ini sedang menikmati istirahat. Kami ajak Anda menyimak obrolan kami dalam program Obrolan Budaya RRI Net, dan kali ini dari RRI Sintang, Kalimantan Barat. Saya Riko, pendengar akan mengajak Anda hingga 60 menit ke depan. Saya mohon izin dulu untuk buka masker biar suara bisa terdengar dengan jelas. Ya. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti yang saya ulas tadi, bahwa pada malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan kami. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan tentang pelestarian benda-benda bersejarah yang ada di Istana Kesultanan Al-Mukarramah Sintang. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap daerah, setiap wilayah di Indonesia tentu memiliki ciri khas masing-masing, memiliki adat dan budaya serta tradisi yang harus kita jaga keasliannya agar setiap generasi bisa mengetahui dan memahami seperti apa sejarah di masanya hingga saat ini. Nah, untuk membahas hal ini pendengar, sudah hadir narasumber tentunya yang akan ngobrol asik nanti. Ada dari perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, kemudian ada juga dari Kesultanan Al-Mukarramah Kabupaten Sintang. Kita sapa dulu, ada Ibu Susana SEMSI, di mana beliau sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Sintang. Selamat malam Ibu Susana. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu sudah hadir. Sama-sama. Baik, kemudian juga ada perwakilan dari Kesultanan Al-Mukarramah Sintang. Ada Bapak Gusti Sumarman SH. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, pendengar, Pak Gusti Sumarman SH ini merupakan Kepala Museum Pusaka Ningrat Kesultanan Sintang, betul Pak ya? Betul. Baik, lalu yang berikutnya juga ada bagian Kepala Rumah Tangga Kesultanan Sintang, ada Pak Gusti Sumitro Hadi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah hadir tentunya, dan kita akan ngobrol seperti apa sebetulnya pelestarian adat dan budaya serta benda-benda bersejarah yang ada di Istana Kesultanan Al-Mukarramah Sintang. Kami akan kembali untuk Anda pendengar setelah yang satu ini. Cara mengakses RRI Net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri.
Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Perlu kami sampaikan kepada Anda bahwa saya dan juga sejumlah narasumber di malam hari ini yang hadir sudah mematuhi protokol kesehatan. Artinya yang hadir juga semuanya udah pada divaksin, Ibu ya? Udah vaksin, Bu ya? Bapak juga udah ya? Baik, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi berharap semuanya bisa dijalankan tapi juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, pendengar, kita ingin tahu sebetulnya kalau di Istana Kesultanan Al-Mukarramah Sintang itu sendiri tentu memiliki berbagai jenis dan bentuk begitu ya dari benda-benda bersejarah yang ada di sana. Nah, untuk sejauh ini dari awal ya terus seiring berjalannya waktu sampai dengan saat ini, kalau untuk keseluruhan benda-benda bersejarah yang ada di sana itu ada berapa banyak nih Pak Sumarno? Secara pasti kita tidak tahu, tapi diperkirakan kalau banyaknya mungkin 100 ada. 100-an begitu Ada, ya? lebih ratusan. Oke. Nah, Itu, per buah itu. per buahnya begitu ya. Nah, apakah itu memang berada dalam satu ruangan atau ada di ruangan yang terpisah-pisah ini, Pak? Itu ada di ruangan terpisah. Kalau di ruangan Pusaka Ningrat, museum itu ada 3 ruangan dipakai. Dan juga di ruangan tengah, di rumah induk, istana itu juga ditampilkan juga. Ada 4 ruangan itu. 5 ruangan, 6, hampir terpakai semua. Untuk menempatkan benda-benda ini tadi begitu dari ya? ruang tamu itu berupa koleksi-koleksi. Jadi koleksi-koleksi itu ditampilkan di ruang tamu juga, ya, di ruang kamar tidur Sultan tempo dulu desain, kemudian di ruangan keluarga dan ruangan beberapa ruangan, kemudian khusus yang di bagian hulu bangunan yang tersendiri, itu ada 3 ruangan terpakai los. Nah, kemudian ada 2 ruangan lagi di belakang yang tidak menyambung, itu semua terpakai. Oke. Artinya tidak ada ruangan yang kosong begitu Pak ya? Tidak ada. Oke. Nah, kita juga ingin mengetahui Pak, keberadaan benda-benda bersejarah ini apakah terjaga dengan baik atau ada sistem perawatannya itu seperti apa kalau sejauh ini yang dilakukan oleh teman-teman yang berada di Kesultanan Sintang sendiri? Ya, perawatan kita dari dulu, perawatan tetap kita lakukan terus. Ya. Mulai dari aktif 2006, ya, mulai Kesultanan diadakan kembali setelah 60 tahun vakum. Iya. Cukup lama Pak ya, 60-an vakum ya? Setelah tahun 60-an, Swaparaja ya, dihapuskan. Kemudian muncul lagi oleh zaman SBY, diadakan tapi sebagai simbol budaya, kearifan lokal kerajaan. Dimunculkan kembali, tapi tidak sebagai penguasa. Oke. Nah, di situlah mulai merawat. Tetapi kebanyakan juga makam-makam ya, itu udah banyak juga terbengkalai karena tidak terurus. Makam-makam sampai sekarang pun kita masih kewalahan juga masalah pendanaan. Makam-makam banyak berantakan juga. Pagarnya atau tempat-tempat khusus yang untuk tambah-tambah makam itu di luar istana. Di dalam istana ini banyak barang-barang yang masih ada pun kita rawat sampai sekarang, sehingga masih bisa kita publikasikan kepada masyarakat, kepada pengunjung, bisa melihat karena kerajaan Sintang ini mulai dari abad ke-7, sangat lama. Kita mengalami 5 dekade, ya, zaman kerajaan Sintang abad ke-7, bercorakan Hindu, bercorakan Islam, kemudian masuk zaman kolonial, masuk zaman kemerdekaan, zaman reformasi. Jadi ada 5 zaman. Dari 5 zaman ini peninggalan cukup. Ada yang di istana, ada di luar, ada di daerah Sepau, ada di daerah Nangakayan, ada di Sedaga, ya, ada juga di Benyurai, makam-makam, semua itu punya nilai sejarah yang cukup tinggi semua. Baik. Seperti apa kita akan lanjutkan kembali pendengar. Menarik sekali obrolan kita di malam hari ini. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Istana Al-Mukarramah Kesultanan Sintang atau Keraton Sintang. Bangunan dengan gaya arsitektur rumah tinggal Belanda seluas 652 meter persegi dibangun pada 1937, masa pemerintahan Raja ke-24 yaitu Raden Abdul Bahari Danu Perdana.
Istana Al-Mukarramah merupakan saksi awal mula berdirinya Kota Sintang hingga menjadi pusat pemerintahan. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kembali obrolan budaya RRI Net dari RRI Sintang. Tadi kita sudah mendengar dari Pak Gusti Sumarman Esa yang selaku Kepala Museum Pusaka Ningrat Kesultanan Sintang. Kini kita ingin ke perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang, ada Ibu Susana SEMSI. Tadi kita mendengar Pak, Bu, ada beberapa tempat begitu ya, cagar budaya ada di Sepauk dan juga beberapa daerah lainnya. Dan sementara sebagian besar berada di Istana Kesultanan Sintang. Nah, dalam hal ini sendiri kalau pemerintah daerah sendiri melihatnya seperti apa, Bu? Baik, benda-benda sejarah ini memang di Istana Al-Mukarramah ini berada di beberapa tempat, terutama di Sepauk. Di Sepauk itu tidak semua sih kita cagar budayakan dan memberi juru pelihara, maksudnya untuk memelihara cagar budaya itu. Nah, ada salah satu makam Aji Melayu yang diperkirakan, nah itu diberi juru pelihara dan di penataan untuk di sekitar makam, seperti itu. Dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi, terus mengembangkan dan memanfaatkan cagar-cagar budaya tersebut. Oke, nah kalau untuk dalam bentuk menjaga, melestarikan begitu Ibu ya, apakah ada boleh dikatakan kalau untuk pendanaan itu sendiri seperti apa agar semuanya sejalan begitu ya dari pihak kerajaan Sintang sendiri dan juga dengan pemerintah daerah? Iya, untuk pendanaan ya, untuk pendanaan. Sulit juga untuk membicarakan pendanaan ini karena apalagi di masa sekarang ya, masa pandemi ini sangat-sangat sekali terbatas untuk dana kita. Karena masih banyak prioritas-prioritas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, untuk benda-benda sejarah yang ada di Istana Al-Mukarramah itu, ini kita sudah tetapkan sebagai cagar budaya, tapi bangunannya, belum benda-benda yang di dalamnya. Tapi kalau bangunannya dan masjid di sebelahnya itu sudah ditetapkan oleh Bupati Sintang pada tahun 2018 sebagai cagar budaya. Nah, apa itu benda sejarah? Benda sejarah itu merupakan peninggalan dari zaman kerajaan, bisa dari zaman purba, bisa juga pada saat zaman penjajahan. Ya, benda sejarah ini dibuat pada masa dulu dan masih bisa kita lihat pada zaman sekarang. Ya, nah benda-benda ini perlu kita lindungi, kita lestarikan, dan kita manfaatkan. Nah, untuk melestarikan ini kita perlu menjaga supaya jangan sampai rusak. Ya, baik dari alam maupun buatan, maksudnya tangan-tangan jahil itu kan. Tidak boleh ada tambahan-tambahan begitu ya? Ya, maksudnya kalau alam itu kan langsung misalnya dari kertas apa kan bisa rapuh, bisa rusak misalnya. Terus kalau yang buatan itu manusia-manusia yang jahil biasanya.
Karena benda-benda di Istana Al-Mukarramah bukan hanya di dalam juga, di luar juga ada. Dan menurut pendataan kami yang disampaikan, itu ada barang-barang peninggalan, nanti mungkin bisa di cross check ya Pak ya. Itu 1 buah batu kundur, 7 buah meriam, nah ini di luar. Anak meriam Raja Suka dan 5 buah meriam lainnya. 2 buah pedang, seperangkat gamelan peninggalan Majapahit, ini diperkirakan hantaran dari Patilogendar ke Darajuanti waktu hantaran. Baik. Nah, dan sebongkah tanah Majapahit, 2 buah guci, peralatan masak dari tanah, persenjataan dan tameng, barang-barang dari tembaga, terus foto-foto, kampak dari batu, koleksi mata uang, Al-Quran, dan burung Garuda lambang kerajaan Sintang. Nah, ini merupakan cikal bakal juga lambang negara kita. Nah, itu peninggalan-peninggalan yang ada di Istana Al-Mukarramah, mungkin bisa nanti ditambahkan barang-barang apa saja. Nah, ini perlu dilestarikan dan dirawat, jangan sampai rusak, dijaga kebersihannya, keutuhannya, jangan sampai apalagi hilang, ya kan? Itu sangat, karena itu menyimpan banyak cerita tentang dan pengetahuan pada masa dulu. Nah, itu sejarah-sejarah sangat terdapat di benda peninggalan itu. Baik, baik. Nah, tentu untuk menjaga begitu ya benda-benda bersejarah tersebut, kalau dari pemerintah daerah sendiri, apakah memang ada yang ditugaskan atau boleh dikatakan kalau bahasa kerajaan itu juru kunci gitu Pak ya? Seperti Ya, apa? untuk di Istana Al-Mukarramah, kami bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya, Kaltim, itu menempatkan 2 orang juru pelihara. Oke. Jadi untuk di dalam dan di luar, untuk di situ, untuk merawat dan melaporkan misalnya pengunjung datang atas kerusakan-kerusakan yang terjadi, itu tetap kami pantau untuk Istana Al-Mukarramah ini dan Baik. benda-bendanya. Baik, artinya tidak ada celah untuk benda-benda bersejarah itu rusak apalagi hilang begitu Bu Iya, Susana ya? iya. Baik, baik kita ingin ke Pak Kepala Rumah Tangga Kesultanan Sintang, Pak Gusti Sumitro. Tadi kita mengetahui bahwa di sana begitu banyak disebut begitu ya benda-benda bersejarah baik yang di dalam maupun berada di luar. Nah, kalau urusan Kepala Rumah Tangga Kesultanan Sintang ini sendiri, apakah ada sub lain atau memang mengurus benda-benda itu juga? Baik, terima kasih yang disampaikan. Jadi begini, kalau kita bicara museum awalnya Pak, karena itu peninggalan sejarah tadi, itu berdiri tahun 73 Pak. 1973. 1973 itu, karena Pakum tadi itu tahun 1960 tadi, maka tahun 73 itu berdirinya museum tadi. Dari 73 itulah andilnya pemerintah daerah Pak. Ada juru pelihara, juru kuncinya dari dulu. Itu rata-rata mereka tuh seorang PNS semua dari dulu. Jadi 2006 timbulnya 2006 kemarin itu karenanya Sultan tadi. Adanya Sultan, adanya juru pelihara. Kebetulan saya juga pernah jadi jupil dulu Pak. 2010 kemarin, bulan dengan abang saya itu jadi juga itu. Jadi masalah peninggalan sejarah itu dari dulu memang belum adalah istilah dalam arti kata penambahan barang-barang. Cuma kita berharap kepada pihak keluarga supaya yang barang-barang yang kurang dianggap kurang, kalau ada yang peninggalan-peninggalan yang ada di rumah itu tolong dilengkapi. Karena salah satu dalam arti kata tadi koleksi gitu Pak. Misal kita salah satu, misal Pak Gusti Sumoman ada pedang misalnya, disimpan atau dititip situ salah satu koleksi daripada Bapak Gusti Sumoman. Itu nanti anak cucu kita melihat nanti, oh dari kakek saya ini koleksi daripada orang tua gitu Pak. Ada kebanggaan tersendiri dari pihak keluarga begitu Pak ya. Baik. Nah, saya ingin juga ke Pak Sumarman Esa selaku Kepala Museum Pusaka Ningrat. Kalau untuk tadi dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang ada juru kuncinya 2 orang begitu Bu Susana ya. Nah, kalau untuk di Istana Kesultanan ini sendiri, siapa saja sih, ada bagian-bagian khusus nggak yang rawatnya, yang bertanggung jawab? Misal tadi ada tanah Majapahit begitu ya, ada gamelan begitu ya, peninggalan
Patih Loh Gender begitu ya, ketika itu datang untuk mempersunting darah Juwanti. Ada enggak khusus misal kalau tadi ini juru bagian rumah tangga begitu. Nah, kalau sana yang merawat ini bertanggung jawabnya ada enggak, Pak? Dalam hal ini, karena Puskeningkat ini museumnya baru kurun waktu beberapa bulan yang lalu. Jadi sementara ini mungkin baru terbentuk begitu ya? Baru sekitar ya 2-3 bulan yang silam ya. Jadi belum ada yang serius. Tapi secara umum kita ini yang ada di Istana Merdeka ini, kita berdua teman lain ya bersama-sama. Oke. Baik, kemudian kita ketahui sendiri tadi begitu banyak barang-barang yang merupakan cagar budaya harus kita lindungi. Tadi Bu Susana mengatakan ada 7 buah meriam ya, kalau nggak salah begitu ya? Iya. Oke, kemudian Anak ada meriam juga. anak meriam juga ya. Ada buah meriam, Ada ada batu banyak. kundur begitu ya. Kemudian di dalamnya ada tanah Majapahit, kemudian ada Al-Qur'an tertua begitu ya. Nah, itu kalau untuk datang pengunjung dari berbagai daerah begitu. Itu yang paling banyak diminati ingin dilihat secara langsung tuh jenis peninggalan yang mana itu, Pak? Tapi tahan dulu, Pak. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Istana Al-Mukarramah Kesultanan Sintang masih tersimpan berbagai benda warisan cagar budaya seperti Al-Quran tulisan tangan hingga meriam era kolonial. Beberapa benda warisan cagar budaya yang paling menarik adalah barang hantaran Patih Loh Gender berupa sebongkah tanah Majapahit yang kini sudah menjadi batu. Beberapa tempat perhiasan seukuran mangkok sayur yang terbuat dari emas putih, seperangkat gamelan bermotif barong pada reok Ponorogo, dan terdapat ukiran burung Garuda yang berada di tiang gantungan gong. Cara mengakses RRI.net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI.net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Hai, sudah mulai beraktivitas keluar rumah? Kalau ke tempat-tempat umum, jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa pakai masker ya. Ketemu sama teman, gak perlu salaman. Selalu jaga jarak. Dan pakai masker. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan budaya kita di malam hari ini. Tadi sempat jeda bahwa kita ingin mengetahui dari setiap pengunjung yang datang, bukan hanya dari daerah Kabupaten Sintang, begitu ya, bahkan luar Kabupaten Sintang. Nah, sejauh ini yang memang menjadi sasaran atau yang membuat masyarakat banyak penasaran ketika berkunjung ke Kesultanan Al-Mukarramah Sintang ini sendiri, apa yang menjadi sasaran utama pengunjung ini, Pak? Kalau dilihat dari sasaran utama pengunjung, itu kita cukup berbangga juga ya. Ya. Karena kebanyakan mereka itu lebih senang berfoto di burung Garuda. Burung Garuda. Nah, jadi burung Garuda ini sepertinya pertama ya. Kemudian Bapak Meriam, kemudian Undang-Undang Kerajaan Sintang. Sepertinya mereka itu lebih tertarik ke hal-hal yang seperti itu. Jadi banyak yang berselfie, berfoto para pengunjung. Untuk foto kita bebaskan aja. Karena kita merasa bangga embrio burung Garuda lambang kita ada di Sintang. Supaya setiap pengunjung dia bisa berfoto, kemudian membantu publikasi supaya lebih dikenal oleh halayak ramai gitu.
ternyata di Sintang memiliki benda bersejarah ini loh begitu ya, bukan hanya tampilan bentuk istananya saja begitu dari luar begitu Pak ya. Jadi benda-benda seperti burung garuda ini betul-betul Sultan Hamid pinjam, dan ada beberapa saksi, 6 orang saksi itu, dan beberapa saksi telah menceritakan sama saya semasa hidupnya. Jadi waktu Sultan Hamid pertama membentuk Soparaja 12 Mei 47. Nah, kemudian Sultan Hamid itu datang ke Sintang 20 Mei. Kemudian membentuk menjadikan Ade Johan sebagai ketua Majelis Kerajaan Sintang. Kemudian mereka berangkat ke Pusibau pakai pesawat yang singgah di air itu. Balik dari Pusibau, menurut Pak Ade Soleman, dia singgah lagi di Sintang. Tertarik dengan burung garuda yang ditagong itu, Sultan Hamid pinjam itu. Dan itu yang dibawa dia tahun 47. Nah, kemudian waktu Sembara tahun 50 menjadilah pemenang. Ada beberapa item juga yang oleh Soekarno diadakan sedikit perubahan-perubahan, seperti kepala manusia wayang diubah menjadi kepala alami. Burung sejati begitu ya. Betul. Kemudian tangannya kan ada megang perisai. Oleh Soekarno itu dihilangkan karena terlalu mitologi. Jadi dia mau bersifat alami oleh Soekarno itu. Oke, berarti sudah menasional sekali gitu ya, sudah dipinjam ke daerah-daerah lain begitu ya. Dan ternyata Sintang betul-betul diperhitungkan. Jadi kita bangga sekali Pak. Menjadi sejarah besar bangsa kita. Ada di Sintang, di Istana Kesultanan Sintang ini, burung garuda itu sebagai embrionya. Betul. Siapa yang tidak kenal dengan burung garuda begitu Bu ya? Iya. Ada yang ingin ditambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Sumarno tadi Pak? Sumarman ya, mohon maaf Sumarman. Salah satu ikon di Istana Al-Mukarramah itu memang burung garuda itu yang membuat menarik, karena itu merupakan sumber pengetahuan untuk kita dan sejarah bangsa Indonesia. Nah, makanya peninggalan sejarah ini harus kita lestarikan, ya, kita harus lestarikan sehingga nanti anak cucu kita bisa mengetahuinya, bagaimana asal dari lambang Garuda itu dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Nah, kita menjaga peninggalan sejarah berarti kita menjaga identitas bangsa kita, ya. Karena adanya burung garuda tadi gitu ya. Identitas bangsa kita, karena suatu bangsa yang besar itu menghargai jasa para pahlawan dan sejarahnya. Makanya itu perlu kita lindungi dan kita lestarikan, dirawat. Ya. Baik, saya ingin ke Pak Gusti Sumitro, Pak. Kita kan tadi udah mendengar begitu ya, itu harus kita jaga, harus kita rawat. Nah, kita ingin mengetahui nih, apa sih strategi yang dilakukan oleh teman-teman khususnya bagian rumah tangga Kesultanan Sintang ini sendiri untuk menjaga bahwa barang ini tetap terjaga keasliannya, seperti tadi dari Ibu Susana mengatakan bahwa apapun alasannya, yang penting benda-benda bersejarah ini tetap terjaga. Kan yang memang tinggal di situ, yang mengerti tentang itu memang tentu bagian rumah tangga. Nah, dalam hal ini seperti apa, Pak? Ya, kita berharap supaya ke depannya dari pihak Istana Al-Mukarramah ini kan, keperluan saya ini kepada kepala rumah tangga ini kan, supaya bagaimanapun ke depan. Cuma kami kepinginlah dengan dari pihak pemerintah ini kan, tolong yang jadi jupil nih bisa ditambah lagi lah Bu. Saya lihat kalau 2 orang ini tidak cukup. Nggak cukup dalam ya? arti kata kebersihan kurang lah kalau kita lihat di situ. Ya, kita berharap minimal ada yang bagian dalamnya berapa orang itu Bu. Dan mungkin halaman kan terlalu besar. Sedangkan halaman istana itu kan lebih kurang lebih 100 kali 100 lah. Panjang lebar itu kan mana yang itu. Dan dalam arti kata kalau kita bicara tadi pelestarian barang peninggalan sejarah itu tadi Pak. Kita dalam arti kata saya menyambung dari pembicaraan Pak Gusti Sumarman tadi. Bagaimanapun barang itu bukan sekarang burung garudanya semua, tapi tahun 1809 itu sudah dipakai sebagai lambang kerajaan pada Pangeran Ratu Adi Muhammad Noh ya. Seperti itu. Karena kebetulan saya 2010 Pak kemarin ikut seminar bagaimana cikal bakal lambang negara itu berasal dari Sintang. Karena pada waktu itu tesis Pak Triwan Baturaman sebagai dosen Untan pada waktu itu. Jadi kita dituntut kemampuan itu bagaimana bisa mengetahui bagaimana cikal bakal lambang negara. Karena kita pada waktu itu tahu bahwa
Sultan Hamid itu ditunjuk oleh Bung Karno itu sebagai Menteri Contoh Beliau atau dalam arti kata itu Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Profesor Muhammad Yamin itu dalam arti kata sebagai embrio burung tadi itu dalam arti kata sketsa. Ya. Profesor Muhammad Amin dengan Ki Hajar Dewantara itu sketsa burung tadi. Karena Sultan Hamid itulah yang pertama tadi yang bawa burung cikal bakal lambang negara itu. Kita tidak bisa pungkiri lagi karena barang itu kalau kita lihat sejarah itu kan bawa dari Jawa juga itu. Salah satu hantaran mas kawin dari Patih Legede kepada Putri Dara Juanti. Itu kata beliau tadi memang ada perubahan dari dengan termasuklah kepalakan burung tadi itu kan memang mewajahkan wayang seorang putri tadi, anak persembahan mas kawin daripada Patih Legede kepada Putri Dara Juanti. Hal-hal sekarang ini yang perlu kita perhatikan sekarang ini, kebetulan saya ditunjuk oleh Baginda Sultan nih sebagai kepala rumah tangga. Tolong dari pihak pemerintah lah, bagaimana bisa menambah yupilnya lagi lah. Bagaimana Pak Gusti? Bagaimana Bu? Ya. Itulah kita berharap ke situ Pak. Baik. Ada yang mau ditambah dulu sebelum saya ke Bu Susana? Di samping itu juga yang sangat bersejarah itu ada gong. Jadi gong ini udah dibawa oleh Patih Logender sebagai hantaran juga dalam satu paket. Ini bersejarah karena dari arkeologi itu udah diteliti bahwa di dunia itu gong itu hanya ada dua. Satu berada di Sintang, di Istana Sintang. Satu menurut arkeologi itu ada di Thailand. Jadi asli, tidak ada lagi. Itu satu gong. Baik, sempat diketahui enggak Pak Sumarman, kenapa kok satu ada di Indonesia, satu ada di Thailand? Kan cuma ada dua gitu ya, gong itu. Ini ide sejarah. Dulu menurut kita besar kemungkinan layang komputer yang saya tahu itu juga sempat hadir ke Sintang. Bersama, yang dari Thailand? Enggak, dari Majapahit. Oh, Jadi Majapahit itu Patih Logender bersama anaknya, karena ada insiden di internal Majapahit, kemudian mengasihkan diri ke Sintang. Tapi sebelumnya Dara Juanti ini udah pergi ke Majapahit waktu itu, Di sana ada pelabuhan Dara Juanti, sekarang berganti nama Pelabuhan Tuban. Di daerah sana kan, bawa gong dibawa ke sini, kemudian satunya mungkin besar kemungkinan dibawa oleh anaknya. Apakah yang satu ada yang komite yang bawa ke Thailand. Karena pada itu masa peradaban Hindu yang sedang bercorakkan kerajaan-kerajaan itu. Artinya sampai sekarang di Thailand juga tetap abadi begitu Pak ya? Abadi, karena arkeologis dia yang bicara itu, dia meneliti. Cuma ada dua di dunia. Jadi ini sangat bersejarah sekali. Benda ini dari Pulau Jawa. Pulau Jawa tidak memegang itu. Kok di Sintang sama Thailand ada. Jadi luar biasa Sintang ini kita pegang. Luar biasa, tepuk tangan dong ya. Baik, kita tadi mendengar Bu Susana dari bagian kepala urusan rumah tangga Kesultanan Al-Mukarramah Sintang ini sendiri. Kalau cuma 2 orang, juru kuncinya masih kurang, gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini, bagaimana perhatian dari pemerintah sendiri? Tadi sudah langsung disampaikan, baik itu juru kuncinya, termasuk juga ya tidak dipungkiri anggarannya ditambah begitu Pak ya. Seperti apa Bu Susana? Baik. Ini mewakili pemerintah daerah ya? Iya. Untuk yang menentukan juru pelihara itu memang dari Balai Pelestarian Nilai Cagar Budaya yang ada di Kaltim. Itu memang diminta untuk 2 orang. Tapi kalau misalnya diperlukan lagi, mungkin kita bisa menyurati ke Balai Pelestarian Cagar Budaya di Kaltim untuk penambahan tenaga kebersihan ya, tenaga atau juru pelihara di Keraton Istana Al-Mukarramah itu. Nah, ini kan perlu prosedur kita karena di Sintang juga kita cagar budaya ini masih tingkat kabupaten nih ya. Makanya kita perlu menelusuri mengembangkannya lagi menjadi cagar budaya nasional. Kalau bisa nanti internasional UNESCO ya. Karena ada beberapa keraton seperti di Jogja itu untuk pembiayaan atau penataan keraton itu dibiayai sepenuhnya oleh UNESCO ya, dari UNESCO sana. Dan kalau cagar budaya itu tidak boleh merubah bentuk bangunannya, jadi dibuat seperti zaman dulu lagi. Karena kalau sudah berubah misalnya bentuk atapnya, bentuk apanya, itu bukan termasuk cagar budaya lagi, nanti dicabut. Jadi mungkin untuk
kita tetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional itu perlu persyaratan yang cukup banyak. Ada tim ahli cagar budayanya. Nah, kendala kita di sini untuk tim ahli cagar budaya itu tidak ada. Sekalimantan ini. Tidak ada, Bu, tidak ya? ada. Untuk menentukan, karena ada syarat-syaratnya suatu cagar budaya itu sudah berumur lebih dari 50 tahun. Kalau itu sudah punya nilai penting untuk pengetahuan, sejarah, atau agama, atau kebudayaan. Nah, itu ada penilaian-penilaian khusus. Cuman kita orang biasa ini susah, ada tim arkeologinya, harus ada timnya, itu yang susah. Makanya kami dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya berusaha untuk menaikkan levelnya lah. Paling enggak levelnya kita ke tingkat nasional. Nah, mungkin dari kalau kita berharap ke Pemda sendiri, dan seperti Belum saya mampu bilang, begitu ya? belum mampu untuk mengcover misalnya pembiayaan. Iya, begitu membiaya ya. untuk karena banyak juga cagar-cagar budaya yang di Sintang ini, ada 18 cagar budaya yang ditetapkan oleh Bupati Sintang. Nah, keinginan kami juga di Istana Al-Mukarromah ini kita untuk menelusuri jejak peninggalan itu. Tadi yang seperti saya sangat tertarik dengan cerita Bapak tadi nih tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, itu kita perlu adakan penelitian. Baik. Ya, penelitian, dan kita harus mewawancarai orang-orang yang mengalami peristiwa itu. Mungkin kakek bapak yang menceritakan atau mengisahkan barang-barang itu kan, benda-benda peninggalan itu. Saya sangat tertarik tadi yang seperti Baik, semoga kedepannya bisa terakomodir begitu Bu Susana ya. Pak Sumarman, tadi kita mendengarkan sendiri begitu ya, bahwa yang bisa mengakomodirnya tentu nanti harus dilakukan komunikasi dulu begitu Bu Susana. Ada yang ingin ditambahkan Pak Sumarman? Ada mau tambahkan saya. Kalau bisa, pemerintah Kabupaten Sintang ini harus melihat istana dan masjid ini. Karena istana Kesultanan Sintang dan masjid ini berada di jantung kota Sintang. Jadi segitiga Kapuas ini itu menjadi nilai yang sangat merupakan citra membangun jati diri Sintang, dilihat dari jantung kota Sintang ini. Maka perlu, apalagi kalau Sintang ini ada rencana buat waterfront di Pasar Sungai Durian, kemudian di Tanjung Puri, ya, kemudian Alai atau di beberapa di depan istana ya. Jadi Sintang ini peninggalan masa lalu bangunan itu bisa membangun citra jati diri daripada kota Sintang ini. Itu yang habis itu saya juga minta kepada pemerintah daerah yang mungkin dari Buddha mungkin bisa sampaikan kepada Bupati ya Ciku Pak Dinas ya. Kalau bisa sejarah peradaban Sintang, karena kita ini di Indonesia kerajaan pertama itu Kutai, itu abad 4. Kemudian di Borneo bagian timur. Borneo bagian barat adalah Sintang, itu abad ke-7. Dan semua kerajaan Nusantara mengakui Sintang ini abad ke-7, tertua kedua setelah Kutai. Jadi alangkah baiknya udah mengalami beberapa pasi-pasi zaman bercorakan itu, kalau bisa mintakan pada Bupati, Kepala Dinas ini Ciki, kalau bisa sejarah Sintang ini bisa dijadikan muatan lokal di sekolah. Masuk dalam mata pembelajaran gitu ya. Di SMP atau SMA. Karena bukan apa? Karena dari sejarah ini peradaban yang banyak tersirat ya, bisa di koleksi-koleksi itu banyak tersirat ilmu pengetahuan yang anak-anak sekarang belum tahu. Fungsi museum apa? Apa yang tersirat? Apa yang sebagai pusat ilmu pengetahuan, sebagai riset? Karena di sini untuk kesenangannya dari UI ya, itu riset ke sini dari Pontianak ke Sintang, beberapa universitas tambah di sini. Tapi alangkah baiknya anak-anak SMA ini kalau bisa ini dibuat muatan lokal. Jadi lebih mengenal itu bagaimana peradaban Sintang masa lalu, karena sini sebagai suatu pijakan untuk pemeliharaan sehingga terlestari pada masa sekarang. Bisa juga masuk ke dalam arah peradaban internasional kata Ibu tadi. Itu seiring lah sejalan itu. Makasih. Nah, Bu Susana, usulan yang baik begitu ya. Bagus sekali. Artinya kenapa dari luar sampai ke Sintang begitu ya, untuk mengetahui keberadaan kerajaan tertua yang kedua begitu ya di Indonesia setelah Kutai begitu ya.
dan berharap bahwa ada kerjasama kolaborasi yang baik antara pihak Kerajaan Kesultanan Sintang melalui Dinas Kebudayaan dan juga pendidikan itu nanti diadakan dalam suatu mata pelajaran atau muatan lokal. Seperti apa Bu Susana menanggapinya? Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Bapak. Nah, Istana Al-Mukarramah ini memang menyimpan banyak sejarah ya. Kesulitan kita itu adalah kajiannya, karyanya. Nah, kalau kita untuk masukkan ke sekolah-sekolah, itu belum ada buku yang kita buat ya. Mungkin nanti kita bersama-sama, kita adakan penelitian, terus misalnya penulis-menulis untuk mengkaji kembali, kita menulis. Nah, tulisan itu kita bisa buatkan buku ya, dan buku itu bisa kita untuk pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah di paling tidak di Kabupaten Sintang ini dulu untuk sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Nah, buku kurikulumnya itu kita belum buat. Dari Pemda kami sudah terutama dari Museum Kapuas Raya itu sudah membuat beberapa buku tentang adat dan budaya di Kabupaten Sintang, ada sekitar 7-8 buku. Nah, mungkin seperti itu nanti kita buat untuk peninggalan-peninggalan yang ada di Istana Al-Mukarramah. Seperti itu. Baik, kita juga ingin mengetahui ini sebetulnya apa sih nanti langkah dan upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik yang ada di Kerajaan Sintang sendiri juga pemerintah agar bisa lebih membuat orang di luar mengetahui bukan hanya nasional tapi internasional seperti Bu katakan tadi bahwa benda bersejarah di Sintang ternyata memiliki daya tarik tersendiri sehingga semuanya berbondong-bondong gitu untuk bisa hadir dan datang ke Sintang. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami dalam program Obrolan RRI Net. Selamat datang. Saya mau cari Widya. Widyanya ada? Widyanya ada, tapi gunakan maskernya dulu, Mbak. Saya lupa bawa masker. Ya udahlah ya, udah di sini juga. Tapi Mbak, mohon maaf sebelumnya Mbak, ada mengingatkan di masa tatanan kehidupan baru kita harus menggunakan masker agar terlindung dari virus COVID-19, juga agar terlindung dari debu dan polusi. Hai Beb, apa kabar? Iya, kamu kok nggak pakai masker sih? Nih masker buat kamu, pakai dong masker ini, kamu ini. Mbak. Cara mengakses RRI Net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Obrolan Budaya RRI Net dari RRI Sintang. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita sudah hampir berada di penghujung kebersamaan, begitu ya, menarik sekali, tidak terasa 1 jam. Kita ingin mengetahui ke depannya langkah dan upaya apa yang dilakukan, baik itu dari rekan-rekan yang ada di Istana Kesultanan Al-Mukarramah Sintang itu sendiri maupun dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang, ada perwakilan ada Bu Susana, agar masyarakat luar Kalimantan Barat, luar Sintang, bahkan dari mancanegara mengetahui keberadaan Sintang. Oh, ternyata Sintang ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga masyarakat antusias untuk datang berkunjung ke Sintang, mengetahui benda-benda bersejarah yang ada di Kesultanan Sintang itu sendiri. Mungkin dari Pak Sumarman dulu, silakan Pak Sumarman. Iya.
kalau benda-benda bersejarah ini, kita tahu museum di Sintang ini langka, cuma ada 2, Kapus Raya dan ini yang baru, baru terbit ya belum sampai sekitar 6 bulan kan. Jadi museum ini itu sangat penting karena orang dalam negeri dan mancanegara apabila mengunjungi Indonesia, mengunjungi Museum Sintang, Pusaka Ningrat atau museum yang lain di Sintang, berarti dia udah 50% ke atas, dia udah mengetahui budaya-budaya yang ada di Sintang. Jadi tidak perlu seorang pengunjung harus menjelajah semua ke pelosok tanah air. Jadi sudah terwakili di museum-museum itu budaya-budaya yang ada, baik yang zaman dulu pun zaman sekarang. Jadi kalau kita bagaimana cara membuat orang-orang bisa mengunjung museum, membuat publikasi supaya makin banyak pengunjung, supaya orang lebih tahu, lebih dekat. Jadi bisa mengalami, bisa belajar, edukasi, bisa ada imajinasi. Orang yang punya pelukis bisa melukis, orang yang ingin pengetahuan, riset. Karena museum ini sebagai ilmu pengetahuan juga. Karena tempat ilmu pengetahuan. Jadi di semua di balik koleksi barang-barang purbakala itu, di situ tersimpan semua sejarah-sejarah Mas Islam yang bisa dipelajari anak sekarang ini. Kemudian untuk rekreasi, ya bagi orang-orang yang semua yang udah bekerja setengah, ya capek, lelah, stres, ya keluarga macam ini atau jenuh, kemudian pergi sebagai sumber rekreasi, ya dapat rekreasi melihat benda-benda. Kemudian kalau barang-barang ini kalau bisa kita jaga dengan baik, kan, kemudian orang-orang luar pun pingin juga dia akan riset, ya riset ke Sintang ini, misalkan dari tadi kan dari UI ya, doktor, profesor, riset Sintang ini, Sintang. Bahkan bukan Sintang, profesor sini itu sampai ke negeri Belanda mencari Sintang ini. Seluruh peradaban yang ada di Sintang, yang ada di negeri Belanda itu, ya, naskah, dia mau membuat naskah di Kalimantan Timur. Ternyata yang paling lengkap Sintang, dokumen di negeri Belanda. Maka dia berbalik meneliti Sintang. Maka terbitlah buku dia itu. Oke, berarti nilai sejarahnya peninggalan benda-benda bersejarah itu lebih komplit di Sintang dibanding dengan yang ada di Jawa Timur. Lebih komplit di Sintang, bukan dia punya dokumen-dokumen di negeri Belanda itu. Ya mungkin masa itu zaman-zaman asisten residen mungkin dia buat itu ganda. Satu dibuat untuk kerajaan, satu di sini, atau satunya dikirim ke Gubernur Jenderal, kemudian dikirimkan di Belanda. Sehingga di dokumen-dokumen di Den Haag, di KTT Den Haag Newspaper Museum itu lengkap, Sintang lengkap Sintang di sana itu. Luar biasa Sintang itu. Tetap terjaga dengan baik. Baik, kalau dari pemerintah daerah sendiri seperti apa upaya kedepannya, Bu, untuk lebih eksistensi lagi dikenal oleh masyarakat luar? Pertama-tama kita perlu inventarisi barang-barang sejarah itu, dicatat, terus dibukukan, terus kalau di museum itu ada ceritanya atau narasinya di setiap barang sejarah itu. Misalnya burung Garuda, ada captionnya. Jadi orang untuk berkunjung ke sana sudah tahu nih, oh cerita lambang burung Garuda itu seperti ini. Makanya perlu dikaji tadi seperti Bapak tadi sudah bilang harus dikaji dan ditulis narasinya. Supaya kita memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan jelas. Nah, jangan sampai simpang siur sana di sini kan. Kalau dari kerajaan yang sudah menentukan atau sama-sama nanti kita mengkaji itu perlu diseminarkan atau bagaimana nanti kita kerjasama supaya di situ ada penjelasan yang benar-benar untuk masyarakat. Jadi tertarik masyarakat untuk berkunjung ke museum. Nah, yang kedua itu saya kepingin, kemarin juga ada ngomong dengan Bapak Sultan, ada ruangan tersendiri untuk barang-barang sejarah itu. Kalau sekarang ini kan masih gabung dengan ruang rumah itu ya, rumah Sultan. Kalau bisa ada sendiri, ruang sendiri untuk memamerkan atau museum mini lah, bangunan sendiri. Nah gitu kita pamerkan dengan kita tata sebaik-bagusnya supaya orang masuk, oh lihat enak gitu kan.
dengan misalnya gedungnya tidak usah terlalu besar, tapi enak untuk melihat barang-barang koleksi museum. Nah, pada tahun 2021 kemarin kami sudah mencoba memamerkan beberapa barang dari museum saat pameran kain tradisional Sintang. Nah, salah satunya dari keraton itu baju-baju raja dan permasyuri kami pamerkan di situ. Itu di tingkat pameran tingkat provinsi Di atau? Museum Kapuas Raya. Oh, Kapuas Raya. Ya. Oke. Itu rencananya tahun ini kami juga melaksanakan pameran temporer. Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan kita dalam program RRI Net. Dan kita ingin kembali ke Pak Sumitro. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Susana bahwa itu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya, termasuk tadi akan mengadakan pameran begitu ya dalam waktu dekat tahun 2022 ini. Kalau Pak Sumitro melihat seperti apa? Ya, kalau dari kami pihak istana ini selalu berharap dengan pemerintah daerah dalam arti kata untuk promosi wisata tadi. Jadi ke depannya supaya pengunjung itu bisa ramai datang ke Istana Al-Mukarramah itu tergantung kepada pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah sendirilah yang bagaimana teknis dan caranya untuk bisa mengkrut supaya wisatawan bisa berkunjung ke Istana Al-Mukarramah. Oke, berarti kalau dari pihak Kesultanan Sintang sendiri siap begitu ya? Siap. Termasuk tadi disampaikan akan menginginkan adanya bangunan begitu ya untuk menyimpan barang-barang bersejarah dalam suatu tempat begitu Pak ya? Ya, dalam arti kita begini, kalau kita untuk menambah bangunan itu tidak mungkin Pak. Kenapa? Itu kan salah satu tadi cagar budaya tadi. Tidak mengubah, tidak menambah suatu bentuk barang. Itu sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya tahun 1992. Oke. Jadi kalau untuk ada ruangan yang masih kosong bisa dibuka kembali untuk menambah-nambah koleksi-koleksi itu bisa Pak. Tapi kalau buat kita untuk menambahkan bangunan lagi mungkin Tidak bisa tidak begitu bisa. ya? Karena sesuai Kita dengan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan perkataan Ibu tadi itu Pak. Baik, pendengar, menarik sekali obrolan kita di malam hari ini, tapi sayang sekali kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kita berharap semoga obrolan kita ini memberikan manfaat tentunya khusus bagi generasi-generasi muda, anak-anak milenial. Dengan adanya perbincangan kita ini bisa memotivasi mereka semangat begitu ya, dan ingin mengetahui benda-benda bersejarah termasuk keberadaan Kabupaten Sintang dan juga kerajaan yang ada di Sintang saat ini. Closing statement sebelum kita akhiri dari Pak Sumarman, silakan Pak Sumarman. Apa yang ingin disampaikan closing statementnya? Ya. Singkat saja. Kalau saya tetap menyampaikan kepada pemerintah supaya partisipasi bersama-sama mengurus benda-benda cagar budaya, baik ada di luar istana maupun di dalam istana. Karena ini memberikan suatu jati diri bangsa kita, supaya anak-anak generasi muda ini tahu perjalanan sejarah bangsa kita dari zaman dulu pasir demi pasir sampai kemerdekaan sampai zaman reformasi sekarang ini. Nah, kemudian tadi mengulang kembali kalau bisa sejarah Sintang ini dijadikan muatan lokal. Ini kita sangat perlu sekali supaya anak-anak Sintang sayang tidak tahu, hanya tahu sejarah-sejarah daripada pahlawan-pahlawan yang ada di Pulau Jawa, tapi tidak tahu ada pahlawan di sini. Tidak tahu ada pahlawan misalkan apa Semangai, tidak tahu Pangeran Kuning Ariasan, tidak tahu Pangeran Ratu itu semacam, hanya tahu di Ponorogo, hanya tahu Sudirman kan. Nah, kan sayang. Sementara di sini pun Belanda menjajah kita juga selama 125 tahun di Sintang ini. Baik. Artinya jangan sampai lebih mengetahui yang di luar ketimbang yang ada di Sintang. Ya, seperti itu. Kita harus tahu hal rumah tangga kita ketimbang rumah tangga orang lain. Baik, Pak Sumitro silakan. Ya, terima kasih kami sampaikan bahwa kami berharap juga karena pihak istana ini tetap siap bekerja sama dengan pemerintah daerah walaupun bagaimana caranya melestarikan budaya lokal kita. Terima kasih. Baik. Nah, ini Bu Susana terakhir. Ini sangat antusias dan penuh semangat, selalu ingin ada kerjasama yang lebih intens antara pemerintah daerah dan juga pihak Kesultanan Sintang. Silakan. Baik, terima kasih. Statement terakhir saya, jangan lupakan sejarah. Dan saya ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak dan juru pelihara yang di sana yang sudah menjaga warisan budaya kita, karena warisan ini merupakan identitas bangsa kita, ya, identitas bangsa kita untuk generasi kita sekarang dan untuk generasi yang akan datang. Tetap jaga terus, pelihara terus, jangan sampai rusak benda-benda
bersejarah di Istana Al-Mukarramah, kita tetap saling bekerja sama. Semoga nanti Istana Al-Mukarramah bisa sampai menjadi cagar budaya ke tingkat yang lebih tinggi. Itu. Baik. Ya pendengar, menarik sekali obrolan kita di malam hari ini. Terima kasih, kita dibatasi waktu. Semoga sekali lagi perbincangan kita bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus anak-anak milenial. Ya pendengar, usai sudah kita ngobrol yaitu tentang pelestarian benda sejarah yang ada di Istana Kesultanan Al-Mukarramah Sintang. Ya pendengar, dari Sintang, Kalimantan Barat, selamat malam. Saya Riko, sampai jumpa. Jelita